Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Kent. Di sini saya akan memaparkan materi minggu ke-6 dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sesuai yang tertera di dalam silabus dan RPP, materi minggu ke-6 adalah kurikulum pendidikan Islam. Sebelumnya, di sini saya menggunakan dua referensi dari dua referensi buku ini. Pertama, pengertian dari kurikulum. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, kurikulum biasa dipanggil atau biasa disebut dengan manhaj, atau yang memiliki arti jalan terang yang dilalui oleh manusia untuk melaksanakan berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan atau media yang digunakan untuk menjadi acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa sederhananya kurikulum itu adalah sebuah seperangkat perencanaan dan media yang digunakan atau yang menjadi titik acuan, jembatan, dan titik pijakan dari pendidikan itu sendiri untuk mencapai dari tujuan itu sendiri. Nah, untuk kemudian sebenarnya pengertian dari kurikulum itu tidak sesederhana itu. Kurikulum memiliki banyak pengertian. Misal pengertian dari segi fungsinya bisa diartikan sebagai kurikulum sebagai program studi, kurikulum sebagai konten, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, yakni komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu memiliki dua komponen. Yang pertama, tujuan, dan yang kedua, komponen dari kurikulum itu sendiri. Adapun menurut penulis dari buku ini, Profesor Dr. Haji Rama Yulis, dia mengatakan ada 4 tujuan dari kurikulum. Yang pertama, tujuan akhir, yang kedua tujuan umum, dan yang ketiga tujuan khusus, dan yang terakhir adalah tujuan sementara. Mungkin bisa diartikan tujuan akhir adalah tujuan yang biasanya bersifat jangka panjang. Selanjutnya yaitu komponen dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama ada isi dari kurikulum. Isi kurikulum ini bisa berupa mata kuliah, mata pelajaran, program pendidikan, silabus, rencana pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu media, sarana dan prasarana. Ketika kita sudah memiliki program pendidikan, mata pelajaran, maka kita juga harus memiliki media yang digunakan untuk proses transportasi ilmu tersebut. Bisa dikatakan media ini adalah alat yang digunakan guru untuk memberikan isi dari mata pelajaran itu sendiri. Selanjutnya strategi. Ketika sudah memiliki isi kurikulum, media, sarana, dan prasarana, maka kita harus memiliki yang namanya strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Jadi ketika kita sudah memiliki tujuan, sudah memiliki mata pelajaran, sudah memiliki materi yang harus diberikan, sudah memiliki media yang kita butuhkan, maka kita harus memiliki strategi. Strategi adalah cara penyampaian kita itu harus bagaimana? Apakah harus dengan metode demonstrasi? Apakah harus dengan metode face to face, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Ketika kita sudah memiliki komponen-komponen yang tadi di atas, maka kita harus merealisasikannya dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah sebuah tolak ukur apakah kita berhasil melakukan pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan strategi, sesuai dengan media yang telah kita berikan. Jadi evaluasi ini adalah tolak ukur kita berhasil atau gagal dalam proses pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya yaitu kerangka yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Islam. Terdapat dua kerangka di dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, perintah membaca.